Oke, puji Tuhan. Haleluya. Ya, shalom semua ya. Shalom. Penyanyi satu lagu ya. Ujian yang enggak mungkin harusnya. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Kau setia. Selamanya Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, yang tak pernah terlambat menolong kami. Engkau segalanya Tuhan.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya, kasih karuniamu, anugerahmu, hidupmu berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada senantiasa di antara kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami mau makan minum kebenaran firman. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom semua. Shalom. Haleluya. Cek Semuanya. Suara dari Ada sana bunyi. nggak bisa kedengaran. Kedengarannya di laptop. Suara di sana oke kah? Bentar saya cek dulu rekaman saya ya. Haleluya. Cek 1. Haleluya. Sepertinya ada bising, nggak tahu. Haleluya. Gimana? Bunyi lagi suara back sound. Iya, kayak ada bunyi Cek dengung 1. sedikit. Mendengung ya? Tadi mendengung ya. Kencang ya? Sebentar hilang, sebentar ada lagi ya. Dengungnya kencang ya? Lumayan. Lumayan. Haleluya. Apa-apa. Coba jalan saya aja. pakai Nah, ini hilang. mic sini ya. Ini Cek hilang. 1. nggak ada bunyi. Mhm. Cek 1, cek 1, 1, cek 1. Seperti ini saja ya. Kalau saya nggak pakai mic, coba ya. Asli suara nawas. Saya nggak pakai mic, gimana suaranya? Lebih Sekarang bagus seperti ini tanpa gimana? mix. Lebih bagus. Cek 1. Haleluya. Kedengaran suaranya? Ya. Kedengaran. Oke, Pak. Baik ya. Oke. Padahal semua sudah bagus semalam, sudah saya tes lagi. Begitu dinyalain, langsung meledus. Apa namanya, nggak lazim seperti ini juga gitu. Karena di audionya langsung meledak gitu loh. Di audio in-nya itu, makanya
yang keluar pun nggak bisa juga. Jadi begitu di eh, nyalain gitu, begitu dinyalain casnya gitu ya, casnya laptopnya. Harusnya rusaknya sih bukan di situ gitu. Harusnya rusaknya laptopnya gitu kan. Hanya saya heran aja. Semalam saya tes sama dengan ini yang sama semua. Sudah oke semua tadi malam. Bisa. Ya. Baik ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau saya agak jauh seperti ini kedengaran Kak? Kedengaran. Masih kedengaran? Ya. Karena saya pakai mic-nya laptop ya. Kalau pakai suara ini saya misalnya nanti suaranya ini enggak. Cek satu. Mendengung ya. Kalau kayak gini mendengung kan? Tidak. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya. Karena saya kalau misalnya ngomong enggak ini karena sudah terbiasa dengerin, jadi kayak nggak bisa ngomong pelan gitu. Karena perasaan suara nggak masuk gitu. Kalau ini kan jadi dengar dari speaker sini, jadi bisa istilahnya ngomongnya eh, pelan gitu, nggak perlu harus kayak suara kencang gitu. Tapi ya sekarang juga seperti ini ya, maklum eh, belum terbiasa ngomong pakai nggak pakai apa-apa. Baik, oke ya, ya ya. Oke. Membangun gereja benar-benar bukanlah hal yang mudah dilakukan. Aku menerapkan seluruh hatiku dalam pembangunannya. Dan iblis akan melakukan segala yang ia bisa untuk meruntuhkannya. Apa ya? Setelah saya semalam itu saya ingat-ingat semuanya. Oh ini rusak, itu rusak, ini. Saya seperti itu ya. Coba saya jadi ini letak sana di mana nih? Istilahnya hal-hal yang apa namanya eh, dulu ya boleh dibilang nggak pernah terjadi gitu, nggak terjadi lagi. Dan ini eh, perbaikian ini di sini, ini lagi. Sampai tadi pagi waktu saya mandi gitu ya, saya sampai ini dalam hati gini, jangan ada lagi nanti gitu kan. Sampai lagi mandi itu saya doa gitu ya, supaya semua lancar saja hari ini. Jadi posisi seperti itu pas saya naik gitu kan. Ya mandi habis sudah di tadi malam juga saya doa, habis saya doa, saya masih baca-baca gitu ya, sampai ya mungkin hampir jam 1 lah. Lalu ya seperti biasa karena masih ini sekali ya, masih dalam hati saya masih terus terngiang-ngiang bagaimana kehadiran Tuhan hari-hari ini. Bagaimana cara Tuhan mengajari kita sampai dengan hari ini. Ini in Tuhan sampai dari pagi kita ini. Saudara,
eh, perkataan ini mengatakan demikian. Pembangun gereja benar-benar bukanlah hal yang mudah. Ini kita agak lompat ya, dari kemarin kita itu bab 13 ya. Ini langsung ke bab 18. Karena ada sesuatu yang diberikan sama Tuhan gitu, bahwa tidak harus berurutan. Ya, ketika saya coba baca, gitu ya. Kemarin kita kan berulang dari bab 1, terus sebelumnya memang kita acak juga polanya. Karena saya pikir semua awalnya ya masalah gitu. Makanya saya buat berurutan gitu. Jadi tadi malam memang ada satu dalam hati saya ya harus berurutan. Makanya ketika pagi ini saya mau ngambil tadi ke bab yang semalam gitu, kesini ya, yang terakhir juga sama satu malam. Jadi dikatakan membangun gereja benar-benar bukanlah hal yang mudah dilakukan. Aku mengarahkan seluruh hatiku dalam pembangunan. Seluruh hatiku dalam pembangunan. Dan iblis akan melakukan segala yang ia bisa untuk meruntuhkannya. Jadi dari hal-hal yang ya sepele sudah seperti ini kan. Tapi kan ya cukup ini ya. Ada enggak dulu lah. Ya. Karena ya sudah belajar berapa, kita juga nyembahnya harus satu lagu jadinya gitu ya seperti itu. Dan ya terganggu lah lagi, jadi tidak bisa gitu kan. Jadi saudara, jika engkau ingin dibangun, engkau harus menjadi seorang yang memiliki visi. Engkau harus bergantung kepadaku, menjadi saksi Kristus, meninggikannya dan setia kepada. Engkau tidak boleh mencari-cari alasan, melainkan engkau harus taat tanpa syarat. Saudara, mengikuti Tuhan selama ini sebenarnya karena memang tidak begitu nyaman atau kita tidak dilatih untuk dengan sangat yakin bahwa Tuhan itu ada di antara kita dan kita itu sedang ada di hadapannya, di hadapan Bapanya senantiasa. Jadi karena pikiran kita selama ini memang sama gitu ya, tidak punya perjumpaan yang sangat kuat dengan Tuhan, sehingga untuk mentaati Dia yang tidak kelihatan itu, kalau boleh saya katakan itu tidak sepakat ketika kita itu benar-benar mengakui Dia setiap hari dan merasakan Dia setiap hari. Sehingga perkataan ini mungkin kalau bagi orang yang tidak mau bergerak maju, menghampiri Tuhan, hidup taat di hadapannya, begitu kalau tidak menerima perkataan-perkataan yang baru, maka untuk menjadi taat sebenarnya itu sesuatu yang mustahil. Karena orang bisa bebas dengan pikirannya, dengan gagasannya. Dia bebas dengan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jadi perkataan ini saudara membawa kita ke tingkat yang memang seharusnya kita alami. Makanya dikatakan tadi membangun gereja bukan sesuatu yang mudah. Ya, di awal di atas itu benar-benar bukanlah hal yang mudah dilakukan. Aku mengerahkan seluruh hatiku dalam pembangunan ini. Dan barang tentu saudara ini adalah gereja
yang direncanakan oleh Tuhan. Kalau sekarang kan orang hanya berpikir selalu hanya tidak pernah maju ke depan, jadi hanya sekedar ya memberikan izin kayak kemarin. Terus boleh dikatakan tidak membawa satu kemajuan baik bagi si para leader-leadernya gitu, para pemimpin dunia itu, apalagi jemaat. Kalau misalnya para pemimpinnya hanya sampai pada titik diberkati, jadi ketika tidak ada masalah apa-apa, baik semua gitu ya. Sementara kehidupan Allah yang sesungguhnya itu atau watak karakter yang sesungguhnya dari Allah itu tidak mendalam daging di dalam kita gitu, maka nggak ada sesuatu yang maju yang sudah dibuat selama ini. Jadi sudah mentok gitu. Nah, jadi ketika Tuhan sekarang kan dia bilang hubungkan bait suci ini. Bait suci itu kan adalah lambang pencapaian manusia pada waktu itu. Karena bait suci itu adalah buatan manusia. Karena itu adalah keinginannya Daud pada waktu itu. Dia ingin membuat sesuatu. Makanya itu dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Lalu Tuhan hubungkan bait suci ini. Aku akan bangun dari sini. Saudara, ketika Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, karena aku mau pergi, aku mau menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang menjemputmu. Jadi saudara, perkataan ini saudara berabad-abad. Berabad-abad perkataan ini menjadi misteri karena orang terus menunggu-nunggu Tuhan. Menanti-nantikan terus. Padahal saudara, Tuhan itu sudah bekerja. Dan dia sebetulnya pekerjaan dia itu sudah terjadi. Tapi selama ini yang menguasai alam pikiran daripada orang percaya pada umumnya adalah cerita-cerita masa lalu. Jadi Allah yang disembah itu pun saudara adalah boleh dikatakan Allah yang sudah dikurung dalam Alkitab. Jadi dibuat gagasannya bahwa Allah itu seperti ini. Jadi ketika Allah ingin menerangkan dirinya apa adanya, orang tidak mengerti. Tidak siap menerimanya. Makanya ketika pertama kali dia datang, aku datang kepada diri kepunyaanku. Diri kepunyaanku tidak menerima aku, menolak aku. Tapi barang siapa yang menerimanya, punya kuasa. Lalu saudara, kalau kita lihat perkembangan dari gereja, saudara, dari sejarah gereja, saudara, sejarah gereja itu punya sejarah yang kelam, yaitu perang salib. Di mana pada waktu itu kekristenan itu saudara itu sudah menguasai dunia, tetapi dengan kekuatannya sendiri. Jadi
eh, seperti ke Indonesia gitu. Injil itu kan masuk melalui diwujud oleh penjajah. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan katakan dia membangun dengan segenap hati. Jadi saudara, makanya dikatakan dia menginginkan ketaatan. Dikatakan tadi ya, jika engkau ingin dibangun, engkau harus menjadi seorang yang memiliki visi, memiliki sesuatu yang jelas. Visi itu kan adalah sesuatu yang ditunjukkan. Visi itu kan kayak melihat vision, sesuatu yang akan dituju. Makanya dikatakan engkau harus menjadi seorang yang memiliki visi. Engkau harus hidup bergantung kepadaku, menjadi saksi Kristus, meninggikannya dan setia kepada. Nah, jadi saudara, ketika tidak dipercayakan perkataan-perkataan ini sampai sejauh ini, kita boleh menerimanya, kita boleh mulai memahaminya, walaupun sedikit demi sedikit, kita mulai memahaminya, gitu ya. Dan mulai kita yang tadinya masih melihat dunia ini, itu lama kelamaan kita mulai lebih berfokus kepada Tuhan. Harusnya demikian ya, semua yang terjadi sampai dengan hari ini. Ya. Nah, tetapi saudara, perjalanan ini masih panjang. Ada banyak hal yang di dalam diri Allah yang mau dia transferkan kepada kita. Pemerintahannya, bagaimana nanti memerintah bersama dengan dia. Makanya dikatakan engkau harus taat tanpa syarat. Engkau harus menanggung ujian apapun dan menerima semua yang berasal dari. Engkau harus mengikuti Roh Kudus, tidak peduli bagaimana dia mengikuti. Jadi saudara, kalau mungkin dulu kita itu masih memilih untuk jalan yang kita masih punya jalan yang lain, itu adalah karena memang kita itu belum proses diselamatkan. Beda dengan keselamatan di atas penebusannya. Penebusan itu kita dibeli, tetapi proses penyelamatannya masih on progress. Dan ketika orang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi diselamatkan itu adalah proses on progress, sedang berlangsung. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatan. Nah, tetapi saudara, kalau dengan perkataan kerjakanlah keselamatan, seolah-olah itu adalah pekerjaan kita. Memang betul dengan iman kita. Tetapi kalau iman kita itu berdiri sendiri, maka tetap itu juga mati asing di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Karena masih ada kemungkinan nanti kita itu berontak terhadap Tuhan. Ketika sesuatu yang sulit terjadi pada kita, ketika masalah terjadi pada kita, maka sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa mereka baik-baik saja? Itu aja lah, ngapain terlalu sulit. Ketika kita dipanggil misalnya untuk sesuatu yang lebih besar, gitu, untuk memikirkan sesuatu yang lebih luas, gitu ya. Dan kita melihat diri kita, siapakah saya? Tapi begitu kita bersemangat lagi, ternyata
ada ambisi kita di sana. Nah, makanya saudara, cara Tuhan memimpin kita ini, saudara, cara Roh Kudus memimpin kita ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya. Jadi dikatakan, engkau harus memiliki roh yang peka dan kemampuan untuk membedakan segala sesuatu. Ini bukan sekedar untuk keuntungan bagi kita. Dulu kita punya karunia, gitu ya. Kita belajar tentang karunia di dalam roh. Ya. Tetapi sering sekali itu adalah kita memakai itu semua. Karunia membedakan karunia itu adalah untuk keuntungan kita. Tetapi kali ini, saudara, yang dikatakan, engkau harus peka dan bisa membedakan, kemampuan, memiliki roh yang peka, kemampuan untuk membedakan segala sesuatu. Ini adalah dalam taraf kita itu boleh mengenal dia, mengikuti jalan-jalannya, karena kadang-kadang jalan-jalannya itu memang tidak sesuai dengan jalan kita. Kalau misalnya seperti peristiwa sekarang yang terjadi sama kita ini, yang baru saja terjadi juga yang kemarin terjadi juga. Itu benar-benar surat tadi malam itu saya cukup sebelumnya lega gitu. Kantor kita bisa baik, ini bisa ini, kabel-kabel untuk kita saya soalnya saya nggak merasa capek gitu sampai jam 12 gitu ya. Bekerja tadi malam gitu. Nggak merasa terbeban gitu. Jadi benar-benar rasanya itu benar-benar ya fresh gitu, semangat sekali untuk mempersiapkan pagi ini. Kayak nggak ada halangan seperti kemarin kan. Jadi gitu. Nah, kalau dulu saudara kalau jadi kadang-kadang wah penting ini segala macam atau tidak. Boleh dengan tenang saja. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu memang tenang gitu loh. Tuhan yang di dalam kita itu adalah Raja yang memerintah. Kita juga harus belajar. Belajar bagaimana kita tidak mengambil tindakan tanpa disuruh oleh Tuhan. Itu satu hal. Ya. Bisa menjaga hati kita tetap tenang, tetap damai gitu ya. Itu butuh satu latihan. Tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Nah, ternyata ini membuat kita itu makin lama makin tunduk kepada Tuhan, makin taat, makin berjuang gitu untuk mengikuti dia dengan sepenuh hati, ketika memandang dia, berdoa, merenungkan dia, melakukan kontemplasi, menanti-nantikan dia. Jadi sekarang kita boleh melihat bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali dia. Jadi kita tidak perlu menyalahkan apa-apa, tetapi dengan tetap menjaga hati kita setenang hatinya Tuhan. Inilah yang dikatakan tadi itu secara bahwa dia membangunnya dengan sepenuh hati.
Engkau harus memahami orang-orang dan tidak mengikuti mereka tanpa pengertian. Jagalah mata rohanimu tetap terang dan milikilah pengetahuan yang menyeluruh tentang segala sesuatu. Mendalam lagi. Ya, jagalah mata rohanimu tetap terang. Dia ada kata pandanglah aku dengan mata hatimu. Oh, pandanglah aku dengan hatimu. Saudara, ini benar-benar butuh yang saya lakukan dan apa namanya juga alami yang dikatakan. Butuh satu keseriusan untuk boleh memandang dia dengan hati. Hati kita perlu dijaga untuk tetap. Karena saudara, peristiwa-peristiwa yang dibuat terjadi dalam hidup kita, yang diizinkan terjadi, yang berada pada kita, semua ternyata tujuannya supaya hati kita menjadi murni. Terus kita mesti cerdas, smart. Smart itu gabungan dari ada cekapan, rapi, gesit. Jadi ini tidak mengulangi kesalahan yang kemarin, tidak membiasakan diri itu menjadi lamban dalam pengertian diri, pengertian bukan lamban dalam pekerjaan duniawi. Jadi kita smart di hal-hal duniawi, perintah di hal-hal duniawi, itu hanya kita boleh mendapatkan gambaran tentang bagaimana smart di dalam hal rohani. Jadi yang diinginkan Tuhan itu kita itu smart dalam hal rohani. Jadi tidak harus menderita ulang lagi atau gagal lagi. Tetapi bukan berarti kita itu tidak berani menghadapi penderitaan, bukan. Tapi adalah karena kita benar-benar memperhatikan setiap langkah-langkah Tuhan. Benar-benar karena hati kita tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, kamu tidak akan menghadapi gadaku. Karena walaupun misalnya dipakai, diizinkan sejarah, menindas kita, itu hanya diizinkan. Berarti diizinkan dalam arti tujuannya dari kita. Karena kita melanggar, karena kita nggak smart, jadi juga disiplin kita. Karena saudara, dia tahu, waktunya dia tahu, bukan kita. Jadi kadang-kadang kita pikir waktu kita masih lama, gitu. Tetapi bagi Tuhan enggak. Jadi saudara, kita ini akan mengalami, saudara, mengalami bagaimana Tuhan yang sebenarnya. Ada banyak orang, saudara, punya excuse terus.
Karena mengenal anak itu sebagai bapak saja. Itu bapakku. Padahal Tuhan Yesus walaupun dia anak, dia telah belajar menjadi taat sampai mati. Tetapi coba lihat saudara, dia kan cuma disalibkan sekali ya. Hanya saat itu saja lah ketika naik di atas kayu salib. Hanya pada saat itulah dia mengatakan, kalau boleh lakukan saya. Artinya saudara, ada banyak hal kita tak harus dipukul gitu. Tetapi kalau kita tidak belajar taat setiap hari, maka ibadahnya. Jadi perkataan Tuhan bagi kita adalah kalau kita taat kepada Dia, kalau kita mengikutinya dengan serius, tak perlu kita mengalami gagal-gagal. Makanya kita itu smart, cerdas, cekatan, bisa dengan cepat memahami maksudnya Tuhan, bisa dengan cepat keluar dari manusia lama kita. Orang-orang yang sepikir denganku harus menjadi kesaksian bagiku dan berjuang dalam peperangan yang menentukan melawan iblis. Baru dengan sekarang inilah kita mengerti arti peperangan yang sesungguhnya. Karena selama ini peperangan yang kita lakukan adalah demi kita, bukan demi kerajaannya. Makanya kita sembarangan saja menggunakan senjata-senjata apa yang diberikan kepada kita. Dan orang Kristen juga kebanyakan itu memperluas atau hanya sekedar mengkristenkan orang. Suatu saat saudara kita akan mengajar segala agama. Karena tidak akan ada lagi agama. Begitu kita keluar dari prinsip kita ini agama Kristen, kita keluar dari situ, maka kita akan dibawa. Dia dikatakan itu pemerintah bersama dengan dia. Artinya saudara, kita mengajar orang-orang itu, bukan mengajar maksudnya pada kita. Kita mengajar mereka itu bukan dengan cara yang lama, karena cara yang lama itu menarik mereka ke kita. Orang Yahudi juga begitu. Ahli Taurat atau orang Farisi yang menangkap satu orang, mereka sampai pergi menjelajah pakai apa namanya, pakai kapal untuk mempertobatkan satu orang. Lalu setelah orang itu kalian pertobatkan, lalu kalian menutup mata mereka, kalian menghalang-halangi mereka. Kenapa? Dengan teori-teori mereka tentang Tuhan. Makanya saudara, paling banter kita itu yang kita punya sekarang di dalam kekristenan kita, paling banter adalah orang-orang yang punya teologi yang pengetahuan tentang Tuhan. Mereka tidak menjadi saksinya. Paling mereka bisa berdebat. Paling mereka bisa cerita, oh saya sudah sekolah tinggi, pengalaman saya sudah begini, ini dia ini jemaat yang banyak sekali ini. Tetapi ketika mereka dites,
dengan rela kehilangan nyawa enggak? Dikatakan orang-orang yang sepikir denganku harus menjadi kesaksian bagi. Jadi saudara, bagaimana kita menjadi sepikir? Kalau kita tidak terus dilihat itu, kalau kita tidak mengarahkan terus hati kita kepada Dia untuk menjadi sepikir, bukan yang paling lama berapa banyak hari-hari yang kita lalui di mana kita masih belum mengerti bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Itu pertama-tama saudara, kan itu di pikiran kita. Kita terapkan. Dan untuk menerapkannya pun kita perlu hidup. Kita perlu kontemplasi. Kita perlu kerjakan tekad. Kita perlu menjaga hati kita tetap mengucap syukur, memuji Dia, menahan untuk Dia. Bagaimana juga kita saling menjaga kawangan ini. Kita boleh saling mendoakan. Semua yang ada di sini mendengar setiap hari tidak lagi menjadi orang-orang yang berpikirkan. Itu butuh kerutan tekad bersama-sama. Jadi saudara, Tuhan membangun gerejanya. Dan arti saudara, siapa yang melihat, siapa yang bisa bekerja sama dengan Dia dalam membangun gerejanya? Kalau Dia mengatakan Dia membutuhkan kita, memang Dia. Tapi kalau percaya, ini adalah satu kehormatan yang luar biasa. Tentang kehormatan yang luar biasa. Kalau kita bisa menghargai setiap hari kehormatan yang Tuhan berikan, maka kita diperkenankan untuk hidup selamat. Kita diperkenankan berjumpa dengan orang-orang kudus yang sudah disempurnakan. Semangat mereka. Tujuan yang selama ini terpendam di dalam hati mereka. Maka itu juga akan hidup di dalam generasi kita dan generasi selanjutnya. Engkau semua harus dibangun dan mengambil bagian dalam peperangan. Aku ada di antaramu. Aku mendukungmu dan aku adalah tempat perlindungan. Cabut dulu yang boleh pakai itu. Pas sini. Bawa sini bang. Dia ada di antara kita. Dia mendukung kita. Nah, mana? Kita sana. Udah penuh ini tadi. Hah?
pertama yang harus engkau lakukan adalah memurnikan dirinya. Menjadi orang yang berubah dan memiliki temperament yang stabil. Untuk memiliki temperament yang stabil itulah kita sering berhadapan dengan perkara-perkara. Kita menghadapi orang-orang atau siapa saja di orang-orang paling dekat sampai membuat kita punya temperament yang stabil. Bukan karena diri kita dari latar belakang seperti itu, tidak. Engkau harus bergantung padaku dalam hidupmu, entah lingkunganmu baik atau buruk, baik engkau di rumah atau di tempat lain, engkau tidak boleh goyah orang lain atau masalah. Yang peduli orang dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli sekeliling kita tidak menerapkan firman Tuhan. Tetapi bagi setiap orang yang sudah mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, dikatakan mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Entah lingkungannya baik atau buruk. Engkau tidak boleh goyah karena orang lain atau karena beberapa kejadian atau masalah. Terlebih lagi engkau harus berdiri teguh dan seperti biasa hidup dalam Kristus dan mewujudkan Tuhan itu sendiri. Dan maka perkataan-perkataan ini yang terus berulang kita dengarkan, bagaimana kita mewujudkan Tuhan itu sendiri. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak kita menampilkan Tuhan itu sendiri dan ketentuan hati mereka. Bagaimana kita memuji Tuhan itu. Bagaimana dia waktu ditantang untuk menari apa namanya boleh dari yang biasanya itu gimana ya, memang gak tertarik dengan yang seperti itu, tapi begitu mendengarkan perkataan Tuhan itu di dalam diri mereka itu seperti bangkit sesuatu dan tidak mengecewakan mereka menari untuk Tuhan. Yang diwujudkan, yang ditampakkan oleh anak-anak. Bukankah kita mesti terus berdoa? Tidak meminta kepada dan saya tak tahu tak saya berjumpa dengan dia saat dia ini. Masa waktu Tuhan, dia tak tahu tadi berjumpa lagi dengan perempuan Samaria atau tidak. Tetapi pertemuan yang sekali saja yang ditulis dalam Alkitab itu, Tuhan benar-benar membuatnya sangat berkesan. Harusnya seperti itulah ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Ketika kita sudah siap dari hari. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang tepat sebelum, maka harus menjumpa Tuhan itu sendiri. Jika engkau tahu siapa dia yang berbicara namanya. Wujud Tuhan pada waktu itu adalah manusia. Saudara,
Itu sebabnya dikatakan akulah jalan. Karena Tuhan sudah tetapkan aku jadi jalan. Jangan lihat aku sebagai manusia saja. Aku dan Bapa satu. Oh, benar-benar. Tak mungkin manusia biasa nabi bisa mengatakan berkata, kau bukan Tuhan. Ya, tahu saudara, itulah namanya mewujudkan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah, karena kita akan mendengarkan perkataan orang yang sama seperti yang itu dikatakan kepada Tuhan. Tuhan dikatakan sesat karena dia menyebut dirinya anak. Apalagi ketika dia mengatakan dia dan Bapa satu. Apalagi ketika dia mengatakan kepada murid, ini pus. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Allah. Bagaimana katakan aku katakan kepadaku, tunjukkan Bapa itu. Tanpa mencuri. Nah, bagi kita sekarang, ketika kita berkata-kata kepada orang lain, bagaimana kita menunjukkan Tuhan itu ngomong kepada dia dan kita menanti-nantikan Tuhan itu ngomong apa. Tapi kita lewat kita kalau Tuhan setiap hari Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang suci. Tetapi karena kita diakini setiap hari, maka pikiran dan perasaan Kristus itu juga menjadi nyata di dalam kita. Sehingga tidak sedikit pun kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk supaya itulah hasil yang diharapkan oleh Tuhan. Inilah yang dikatakan pekerjaan yang tidak. Inilah yang Tuhan katakan dengan segenap hati. Aku membangun gereja. Bukankah saudara dan saya akan bersuci itu? Dengan segenap hati. Dia membangun. Engkau harus menjalankan fungsimu dan memenuhi tugas-tugasmu seperti biasa. Ini tidak bisa dilakukan sekali saja, melainkan harus berkelanjutan dalam jangka panjang. Engkau harus mengambil hatiku, perhatikan, engkau harus mengambil hatiku sebagai hati. Maksudku harus menjadi pikiran. Engkau harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Engkau harus mengizinkan Kristus memancar darimu. Bukan kata-kata itu saya tidak kenal. Siapa yang kita maksud? Apakah Kristus sendiri? Dan kalau kita mengajarkan Kristus, coba perhatikan bagaimana perasaan kita menurut kita. Ini perlu diperhatikan. Banyak orang mengatakan, oh segala kemuliaan itu.
Ketika kita mulai melihat Kristus itu mulai memancar dari kita, ada satu godaan yang mereka kita mesti mematikan atau menjadi. Dan engkau harus melayani dalam koordinasi dengan orang lain. Engkau harus mengikuti pekerjaan Roh Kudus dan menyerahkan dirimu dalam metode penyelamatan, bukan penyelamatan sakit. Engkau harus mengosongkan diri dan menjadi orang yang murni dan terbuka. Engkau harus bersekutu dan berhubungan secara normal dengan saudara-saudari, dapat melakukan segala sesuatu dalam hal saling mengasihi, mengizinkan kekuatan mereka menyeimbangkan kelemahanmu, dan berusaha untuk dibangun dalam gereja. Baru setelah itulah engkau akan benar-benar memiliki bagian dalam kerajaan. Ketika saudara cerita, ketika saudara bersaksi, ketika saudara membantu diri saudara, memandang Tuhan, memandang firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, maka itu sudah membuat kita saling menguatkan. Ketika diam-diam saudara berdoa, mendoakan saya, mendoakan yang lain, mendoakan kita ini saudara. Dengan saudara memperhatikan apa yang kita lakukan di sini. Bagaimana kita menjangkau orang-orang walaupun tidak seperti cara yang dulu. Tapi kita mesti punya visi, rumahku harus penuh dengan Tuhan. Bagaimana segala yang kita butuhkan. Bagaimana kita menyambut setiap mereka yang datang. Kita sudah siap menyambut mereka yang masih dalam keadaan mereka. Kita sudah kami lupa. Saudara, kerajaan ini itu dibangun. Kerajaan Tuhan itu dibangun. Kita nggak boleh membiarkan Tuhan sendiri. Bukan seperti itu. Karena Dia sudah ada di antara kita. Kita tinggal mewujudkannya. Ketika beberapa kali tidak berteknik. Nah, di situ saya lupa. Ya memang benar. Mereka berhak. Tanpa harus dibayar. Maka kita menjawab. Pada suatu saat itu sangat berkesan. Untuk kasih tahu Tuhan hidup bumi orang-orang. Baik, bagaimana doa saudara? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sesuatu yang kau bagimu semuanya.
pada hari ini. Oh, kami bersama kami untuk memelihara. Kiranya engkau akan menginspirasi dalam hidup kami. Pujilah Tuhan untuk semuanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom. Blessing ya.